Monggo kalau ada yang mau sambil ditanyakan. Nggih, monggo Bu. Thalabul ilmi ini apakah hanya ilmu khusus Islam atau yang umum itu bisa mendapat manfaat seperti yang tadi disampaikan? Nggih. Nggih Bu. Yang dimaksud di sini itu thalabul ilmi, ilmu agama Bu ya. Ya. Karena pada dasarnya hukumnya fardhu ain, wajib. Menuntut ilmu agama itu wajib. Ya. Wajib. Masing-masing orang wajib menuntut ilmu itu. Kalau ilmu dunia fardu kifayah sifatnya. Ya. Ya silakan yang mau mencari ilmu ekonomi sampai jadi botak profesor silakan. Ya. Yang lain nggak wajib. Ya. Kalau semuanya ahli ekonomi bagaimana? Ya. Jadinya nanti kurang baik. Ya jadi ada yang ahli ekonomi, ada ahli matematik, ahli dirgantara, ahli ilmu tentang alam, ya. Ada yang ahli bisnis, ya silakan. Ya. Tapi itu nggak wajib. Karena itu untuk kehidupan dunia kita. Ya. Padahal ya perintah Allah itu kita fokus pada akhirat. Ya. Dunia secukupnya saja. Nah. Pernah saya bahas di sini. Al-Qur'annya ada, ya. Al-Qasas 77. Ya, ibu-ibu dibaca. Monggo. Al-Qasas 77. Monggo Bu dibaca Bu. Berilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nggih. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba ya mengejar kehidupan akhirat. Ya. Tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Sekedarnya saja. Cukup hidup pas-pasan, Ibu ya. Pas butuh, pas ada. Angel, tinggal praktek angel. Nggih. Nggih. Ibu Mas Heru kasih Ibu yang tadi bertanya, ya. Nah, ya, tadi yang baca Al-Quran, ya, ya Ibu tadi ya, ya, nah, alhamdulillah. Nggih, monggo yang lain. Nggih. Ini saat tadi kendati sudah dijelaskan bahwa thalabul ilmi yang dimaksud dalam penjelasan jenengan itu terkait dengan ilmu-ilmu din, ilmu agama, dan ilmu agama yang ini saya kutip dari penjelasan ulama yang dimaksud itu adalah tentang ma'rifatullah
mengenal Allah, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, dan ma'rifatul din, mengenal agama. Nah, selepas itu ilmu lainnya sebagaimana yang dijelaskan, bagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, itu adalah umumnya fardu kifayah bagi mereka yang mampu. Persoalannya hari ini Ustaz, banyak di antara anak-anak kaum muslimin itu yang mereka secara agama kurang, kemudian semangat untuk menuntut ilmu dunia itu demikian besar, semangat untuk kuliah mengambil ilmu-ilmu dunia itu. Ini yang pertama prihatinkan, karena orang tua melupakan agama. Kemudian yang kedua, ketika dipaksa untuk menuntut ilmu agama dihadapkan pada biaya pendidikan yang sangat tinggi, sehingga banyak akhirnya kita dicekoki dengan pemikiran ngapunten sangat wis pokoke ora usah moyo-moyo, sing penting agamamu api dan sebagainya. Nah, gimana mendudukkan tentang itu, sementara kita lihat para sahabat itu adalah orang-orang yang haus ilmu dan mereka dimotivasi oleh Rasulullah mengejar ilmu agama, iya, dunia pun juga, seperti tadi di ayat Al-Qasas tadi. Allah a'lam. Itu Ustaz. Nggih. Memang itu fenomena yang saat ini sedang terjadi ya. Ya. Apa penyebabnya? Ya. Ya, penyebabnya di antaranya memang di negara kita itu sengaja diciptakan, sengaja dikondisikan, ya, dengan berbagai macam media yang langsung tanpa batas bisa menyentuh ke anak-anak kita, ya. Bahkan anak balita pun ya pasti akan, saat ini yang terjadi ya, anak balita 5-6 tahun TK itu sudah pegang handphone, ya, sudah bisa membuka gadget, ya. Nah, ini kan racun, ya. Pengaruh-pengaruh teknologi seperti itulah, itu diantaranya yang mendangkalkan anak-anak kita untuk kurang, ya, tertarik dengan belajar ilmu agama. Ya, kita yang paham, yang menyadari hal itu, ya upayakan anak-anak kita bisa mendapatkan keduanya, ya. Disekolahkan di sekolah-sekolah yang agamanya ada, ya, yang ilmu dunia juga ada. Banyak kok sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya, terutama SD Muhammadiyah, TK Aisyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, ya. SD Muhammadiyah 29 apa 56 ya. Nah, ini kan sudah diikhtiarkan seperti itu, ya. Para pendiri dan para pengurus SD Muhammadiyah 29 sudah mencanangkan lulus SD 6 juz, syukur bisa 10 juz, ya. Nah, di sini sudah diberikan nafas agama di situ, nafas Al-Quran. Ya, insya Allah nanti anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Tergantung orang tua milih yang mana, ya. Kalau mau sekolah yang hebat banyak, sekolah Ciputra itu banyak, bagus, ya. SD-nya sudah diajari bisnis, ya. Paling tidak, Bapak Ibu sekalian, di saat ini upayakan anak-anak kita mulai level TK, SD, SMP, SMA masukkan di sekolah agama. Itu paling tidak, ya, saat kuliah bisa pilih. Insya Allah secara akidah sudah ada kekuatan di sana. Hampir selama berapa tahun? 12 tahun atau 13 tahun digembleng ilmu-ilmu agama. Nah, selepas dari SMA mau masuk ke UNER, ke ITS, ke sekolah Ciputra, monggo silakan, ya.
Ini yang harus kita pahami bersama sebagai orang tua, ya. Atau kalau kita sudah anak-anak udah mentas semua, ya untuk cucu-cucu kita nantinya kita persiapkan sebaik mungkin, ya. Di Perak sana ada sekolah gratis, ya, kuliah gratis, lulusan terbaiknya dapat beasiswa nanti ke Libya, ya, Sidki Ar-Rahmah, ya, guru kita semua Ustaz Soleh Drehem, ya. Kenapa tidak? Kalau anak-anak mau kita sekolahkan di sana, dapat dunia, dapat akhiratnya. Nggak sedikit mereka yang bisa hafiz Quran sampai 30 juz selama kuliah di sana, menjadi seorang imam yang bagus dan dapat beasiswa ambil S2 di luar negeri, di Libya atau di negara, di Mesir, di Al-Azhar. Insya Allah akhiratnya dapat, ya, dunia mengikuti. Ini menurut saya, Pak, insya Allah kita bisa membentengi anak-anak kita, ya, dikendalikan, diawasi. Ini racun bila digunakan yang tidak benar, ya. Ini menjadi indikator tolok ukur iman kita, ya. Kita saat bangun tidur, apa yang kita buka duluan? Al-Quran atau ini? Ya. Al-Qur'annya dihafal, Ustaz. Kok? Ya. Pikir review, kok aku banget ya? Kok gue banget ya? Ya. Ini, ya coba. Ini penting. Bila mana kita bisa menggunakan pada tempatnya. Okay. Ini kalau saya, ini kantor saya komunikasi bisnis buat email, ya, melalui ini, ya. Tapi juga digunakan untuk yang lain, untuk beribadah. Kalau saya pergi kemanapun, saya bawa ada murotal Al-Quran di sini. Saya tiap pagi jam 6 udah keluar rumah sama istri, sama Bu Muna. Ini khusus saya kantongin, saya punya tas kantong. Apa isinya? Murotal. Saya dengarkan murotal ayat demi ayat. Kadang kalau hari Jumat itu Al-Kahfi selesai, murotal kita dengarkan. Saya nggak peduli, Pak Haji, apa kabar, selamat pagi. Ini murotal bicara, kita dengarkan. Tetangga saya semuanya kafir, ya, nggak ada yang Muslim, Cina semua. Teman saya jalan kaki sama istri, tapi saya nggak peduli, saya tetap menggunakan ini. Mereka terdengar, dengar mereka, biar aja, I don't care, nah gitu ya, nggak apa-apa, sambil syiar kita, ya, karena mereka tahu di tempat saya juga ada pengajian tiap Kamis, ya, nggak apa-apa. Nah, kita gunakan untuk itu manfaatnya. Apalagi zikir pagi petang di sini ada, tinggal download. Kita bisa baca zikir pagi, ya, sampai tuntas, ya. Asal kita bisa manfaatkan dengan baik. Tapi ini juga tempat maksiat, ya. Salah satu karyawan saya korupsi, nggak banyak, 2,5 miliar. Main judol pakai ini, judi online, 2,5 miliar. Ya, ada yang seperti itu. Ini ya, ayo sama-sama kita
bisa evaluasi untuk ya menggunakan ya tadi teknologi bila mana salah bisa menyengsarakan, mencelakakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, maka harus dikontrol. Nggih. Pun 8:30. Ibu mau tanya? Ya, monggo Bu. Saya mau tanya, apa kumpulan seperti hataman itu apa seperti sama seperti kumpulan hataman formil gitu loh, Ustaz? Apa Hataman. sama dengan mencari ilmu seperti itu? Bismillah. Saya nggih. Bismillah. Kumpulan hataman Quran. G. Al-Quran 30 juz dibaca bergiliran sampai hatam. Ya. Sama-sama. Itu ya. Ya. Kalau mohon maaf, kita coba kembali pada hukum ya. Di zaman Rasulullah ada enggak itu? Ada nggih? Baca Quran bergantian, disimak, tadarus Al-Quran, darusan. Ya, kalau selama itu ya insya Allah nggak apa-apa ya. Ya, darusan membaca Al-Quran, ya, satu membaca, yang lain menyimak bergiliran. Ya. Tapi ada juga beberapa kawan kita yang itu khataman Quran, ya. Monggo khataman Quran ya dibaca dengan cepat-cepat, tartilnya nggak jelas, targetnya yang penting khatam. Nah ini yang kok kurang ya, ya. Secara manfaat juga kurang, ya. Secara landasan itu dilakukan juga kurang jelas. Ya. Yang paling enak seperti kita lah, ya seminggu sekali ngaji, ya thalabul ilmi, ya tadi dibacakan Al-Quran bareng-bareng berapa ayat, mungkin 10 ayat, diterjemahkan maknanya, kemudian dilanjut dengan thalabul ilmi seperti ini yang pas, ya. Ngapunten, ini yang paling pas. Karena yang disebut thalabul ilmi, ya, yaitu ada yang disampaikan, ada yang menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, ya, kepada para audiens, para jamaahnya. Ini yang disebut majelis zikir oleh Rasulullah, ya. Tapi ada juga majelis-majelis yang lain, ya istighosah atau apa, saya nggak bahas itu, ya, karena saya nggak pernah melakukan itu, ya. Ya, itu, ya. Silakan yang melakukan ya silakan, ya sesuai keyakinan masing-masing, ya. Kita nggak boleh menjustis. Wah ini bahasa apa bid'ah atau bahasa nggak berani, ya. Saya nggak berani, ya. Ya kita menghormati kawan-kawan kita yang mengerjakan itu. Ya, betul Ibu ya. Ya. Kalau diizinkan mungkin boleh Gantian murid yang lainnya. Ya. Kunci utama sukses menuntut ilmu dunia akhirat itu gimana?
Ya. Kelas berapa, Dek? Kelas 8, ya. Ya. Waman aradad dunya fa'alaihi bi ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Ya. Cari ayat terakhir deh ya. Hadis yang terakhir diamalkan. Saya sukses keduanya, dunia sukses, akhirat juga sukses. Bagaimana? Ya. Sekolahnya di mana? Taman pelajar. Taman pelajar. Ada pendidikan agamanya? Ada. Ya. Seminggu sekali. 2 kali. Ya. Ya. Ya, sayang sekali sekolahnya yang salah. Gitu ya. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat jadi ya. Ya. Nanti kalau SMA cari SMA yang lebih banyak agamanya, sekolah Islam ya. Ada SMA Muhammadiyah, boleh silakan. Atau SMA Islam lainnya silakan ya. Upayakan bekali diri panjenengan dengan agama yang kuat, dengan iman yang tangguh ya. Karena tantangan ke depan ya semakin besar ya. Godaan ke depan semakin luar biasa. Kalau nggak hati-hati kita akan terseret arus ya. Kita akan tenggelam dalam gemerlap dunia yang semakin tidak jelas ini ya. Sampai masih panjang jangkauannya ya, insyaallah. Nanti upayakan setelah lulus dari taman pelajar dari SMA ya, SMA Islam, SMA Muhammadiyah atau yang lainnya, atau mondok silakan ya. Jadi insya Allah ilmu dunia dapat, ilmu akhirat juga dapat, gitu ya. Sampun nggih? Kalau yang disampaikan Ustaz tadi mungkin salah satu kesimpulannya apabila kita mengejar akhirat maka insya Allah dunia akan mengikuti. Nggih. Nggih. Begitu, Bu. Kan tadi jelas ya ayatnya ya. Ya. Ada lagi ayat yang lain ya. Takwa itu sumber sukses. Surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Takwa. Itu banyak sekali ya, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, diberikan solusi dari segala masalah. Intinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ada lagi ayat yang lain ya, yang menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu diberikan Allah kehidupan yang baik. Apa Mas? Ya Mas. Apa masalahnya? Tadi sudah nanti yang lain. Ya. Cekap nggih? Kita bertemu insyaallah bulan depan. Ini Mas. Ya, buat sama sekolah ya. Nggih. Tadi yang bertanya Ibu siapa? Ya. Mas Harun, kasihkan Ibu sama Ibu yang belakang sana. Ustaz Fuadi. Ya, alhamdulillah. Ya, satu lagi. Nih.
Ya. Oke, susu sih yang merekam. Oke. Gak apa-apa, masih banyak Bu. Ya masih ada. Loh, tadi sempat tanya Bu. Belum. Oh iya. Iya, so. Ya, ya. Gini, gak apa-apa Bu, terima aja Bu. Nggih. Nggih. Sampun nggih. Yang usianya 70 tahun ke atas ini semangat ngaji ya? Ada? 80? Oh iya. 80 ya? Ya, salah satu diwakili ya, 80 ya. Ya. Oke, Mas Heru. Sama Ibu dua itu 70 atas ya. Iya. Mas Heru, Ibu dua 70 tahun lebih. Ada 70 tahun Bapak? Belum ya? Iya, usia 10 tahun. Iya. Gimana? Yang yatim? Ini 60. 60. Oh lebih tua aku 62. Harus lebih tua dari saya. Oke. Insya Allah kita ketemu di lain hari. Ya. Ya, mohon maaf bila mana ada penjelasan yang mungkin kurang nih. Tapi insya Allah apa yang diharapkan oleh koordinator Ustadz Yahya sesuai nggih Mas? Iya pas. Dan harus datang terus Ustaz. Iya, insya Allah. Ini paling banyak kalau Ustaz Samsul Waris. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Selama saya nggak lagi safar, sehat, ya insya Allah hadir. Ya. Sehat terus ya. Amin. Oh, Ustaz Mustafa Ahmad. Insya Allah, mohon doanya. Saya ini lagi cedera sebenarnya. Jadi tangan ini sudah 3 bulan cedera. Jadi kalau tanda tangan pun harus diangkat dulu gitu ya. Tadi malam saya terapi ke Kediri. Ya, ada dokter ortopedi di sana. Ditangani. Saya datang jam 4 sore, ditangani jam 8, jam 9 selesai, pulang Surabaya sampai jam 11 tadi malam sampai rumah. Ya. Pagi setengah 7 udah berangkat ngajar di UNER. Ya, lumayan capek juga. Bismillah, karena semangat, kangen dengan ibu-ibu semuanya. Ya, kita bisa bertemu pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.